Halo Re, iya kabarnya? Aku harap kalian semua happy-happy aja ya. Dan hari ini aku bakalan bahas lukisan. Tapi ini bukan lukisan biasa yang dipajang-pajang gitu, bukan. Ini lukisan yang sedikit berbeda dari lukisan biasanya. Lukisan ini mempunyai kutukannya masing-masing. Dan siapapun yang mempunyai pasti akan mendapatkan kesialan, kesedihan, ataupun ketakutan. Dan lukisan-lukisan ini terbilang harganya mahal-mahal sih. Aku nggak tahu kenapa mereka mahal, apa karena nilai dari kutukannya atau karena orang-orang itu aku juga nggak paham. Sebelum itu aku minta maaf dulu karena suaraku mungkin agak serak pas kalian dengar, karena aku lagi sakit tenggorokan. Ya biasalah, kebanyakan minum es es terus. Dan kemarin kan ada yang bilang nih, tapi backgroundmu yang di belakang tuh kok pagi terus sih, kok gak ada serem-seremnya sih. Oke, sekarang aku udah ganti loh ya. Kalian udah serem belum? Aku sampai bingung mau pilih yang mana. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas aja yang pertama. Oke, yang pertama yaitu The Rain Woman. Lukisan ini merupakan karya seniman bernama Svetlana Torres. The Rain Woman adalah karya yang sangat mahal, namun staf penjual mengatakan bahwa lukisan ini pernah dibeli 3 kali. Namun itu semua dikembalikan lagi pada staf itu. Dan katanya, siapapun yang pernah melihat mata putih selamanya akan mengingat perasaan seolah berada di hari hujan, penuh hening, kecemasan, dan ketakutan. Wow, serem banget. Konon, sang seniman merasa dirinya terdorong untuk melukis The Rain Woman secara tiba-tiba, seolah ada seseorang atau ada sesuatu yang menggerakkan tubuhnya. Menurut kesaksian pembeli pertama, dia merasa diawasi ketika tidur gitu. Dan menurut pembeli kedua, dia merasa melihat bayangan wanita itu setiap malam di sekitarnya dimanapun dia berada. Dan menurut pembeli ketiga, mengatakan bahwa dia melihat bayangan wanita itu dimanapun. Wow. Jadi yang pertama kayak diawasi, yang kedua baru kayak melihat bayangan, merasa aja sih. Dan yang ketiga baru mengatakan kalau dia benar-benar melihat bayangan itu. Kalau ini kayaknya wanita ini tuh beneran terkutuk gak sih menurut kalian? Atau cuma cerita yang dibikin horor agar harganya terjual mahal? Ya aku gak tahu juga. Oke, yang kedua, The Crying Boy. Lukisan yang berjudul The Crying Boy ini merupakan sebuah karya dari seniman Italia yang bernama Bruno Armadio. Bruno membuat potret seorang anak laki-laki yang sedang menangis. Ia adalah anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tuanya dalam sebuah kebakaran. Dan mirisnya, setelah lukisan ini diproduksi secara massal, anak dalam lukisan tersebut dikabarkan telah tewas dalam sebuah ledakan. Tapi di sisi lain ada juga yang berkata bahwa dia menghilang ke dalam hutan. Dan disusul dengan terbakarnya studio Bruno, si pembuat lukisan ini. Sejak kejadian itu, misteri kutukan lukisan ini terus berlanjut. Menurut
Berita yang diterbitkan di The Sun, sebuah rumah di Rotherham, South Yorkshire, hangus terbakar karena memajang lukisan ini. Anehnya, di tengah terbakarnya rumah itu, semuanya dalam keadaan rusak parah ketika sudah padam. Namun, lukisan ini tetap tergantung rapi tanpa cacat sedikit pun. Menurut kalian, kenapa lukisan ini tetap bagus, sedangkan yang lain kebakar? Lukisan bukannya lebih mudah terbakar ya? Karena dari kanvas gitu, dari kertas gitu, atau ya karena lukisan tuh kan ya jadi kertas, jadi mudah terbakar gitu. Dan aku punya videonya, jadi mari kita lihat bareng-bareng. Oke, kita langsung reaction. Oke, ini video pertama ya, yang The Crying Boy. Oke, ini video The Crying Boy ya, The Crying Boy. Jadi beneran dibakar, dan menurutku harusnya apinya tuh nyebar gitu loh. Tapi itu enggak, itu apinya tuh tetap di situ. Dia nggak naik, maksudnya nggak ke atas gitu loh. Jadi cuma diem aja di situ. Ini agak di luar nalar gak sih? Ya deh, apinya mulai padam gitu. Well, you'd have to say that has not caught fire. It's definitely dying down now. In fact, it's now time to put the sausages on. The painting had a hole from where the fire had touched it, but the flames hadn't spread. You have to say that fire is harusnya menurut aku emang harusnya kebakar. Man of science and not given to superstition. For him, Tapi the ini enggak, unvarnished dia truth gak kebakar. might be in the varnish. Menurut kalian gimana? Ini beneran gak kebakar loh. Dan apinya malah yang mati. As I closed the casebook, one partially charred crying boy portrait sat forlornly outside on the porch. I'm not taking any chances. Would you? Jadi menurutmu gimana? Beneran atau bohongan? Tapi menurutku ini beneran sih, soalnya api tuh harusnya menyebarnya tuh kesananya gitu loh, kesana. Tapi ini enggak, apinya cuma fokus sama ininya, dia gak bisa menyebar ke sana pun ke sini gitu. Itu sesuatu yang aneh menurut aku. Tapi ya, menurut kalian gimana? Yang ketiga, The Hand Raises Him. The Hand Raises Him, atau yang dikenal juga eBay Haunted Painting, adalah sebuah lukisan yang dibuat oleh Bill Stoneham pada tahun 1972. Di lukisan ini, dia menggambarkan seorang anak kecil berdiri di depan sebuah pintu kaca bersama dengan bonekanya. Di pintu itu banyak tangan yang menempel. Menurut Bill, anak kecil di lukisan ini adalah dirinya pada saat berumur 5 tahun. Pintu merupakan pemisah antara dunia nyata dan dunia mimpi, dan bonekanya sendiri sebagai pemandu yang mengawal anak kecil itu. Sedangkan tangan-tangan yang menempel di pintu menggambarkan kehidupan lain. The Hand Raises Him muncul di situs lelang eBay bulan Februari tahun 2000. Menurut penjualnya, lukisan itu membawa kutukan. Dia bilang pada saat malam hari, karakter dalam lukisan itu kadang-kadang bergerak dan kadang-kadang hilang dari lukisan itu ke dalam rumah yang ada di lukisan. Kalau karakter boneka wanita itu sering atau mengancam anak laki-laki yang ada di gambar itu juga dengan benda yang dia pegang. Ini membuat karakter laki-laki meninggalkan lukisan itu. Dia juga bilang kalau dia tidak bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi pada pembeli
foto ini berikutnya. Berita ini menyebar cepat di internet. Menurut orang yang sudah melihat lukisan ini, mereka merasa tidak nyaman dan ketakutan setelah melihat lukisan ini. Bill juga bilang kalau pemilik galeri di mana The Hand Resisting dipamerkan pertama kali dan kritikus yang mengkritik lukisan ini meninggal kurang dari 1 tahun setelah kontak dengan lukisan ini. Oh, menurutku yang dibawa sama si boneka itu kayak bom gak sih? Aku mikirnya itu kayak bom sih. Soalnya bentuknya kayak cat itu yang biasa disemprot, terus tapi di atas itu kayak ada sesuatu yang buat petasan, buat nyalain petasan kayak sumbu gitu. Menurut kalian gimana? Beneran gak sih ini? Ada yang bilang juga kalau ini cuma semacam marketing biar lukisan ini dibeli dengan harga yang mahal. Tapi aku sendiri nggak tahu sih. Ya, menurut kalian gimana? Yang keempat yaitu Oi Huilan. Oi Huilan merupakan seorang putri dari pengusaha gula asal Semarang, Jawa Tengah. Oi Tiang Ham, nama pengusaha tersebut. Kekayaan mereka terkenal di seluruh Asia hingga ke Eropa. Oi Huilan menikah dengan Wellington Koo, salah satu duta besar Tiongkok yang bergaul akrab dengan keluarga bangsawan Eropa, mulai dari Ratu Victoria hingga Ratu Belgia. Bahkan fotonya tercatat dalam museum kerajaan di Inggris. Ia meninggal pada tahun 1992 dalam usia 93 tahun. Sebelum dia meninggal, ia sempat meninggalkan beberapa benda yang salah satunya adalah lukisan dirinya. Lukisan dalam lukisan itu ada balutan gaun panjang dan rambut panjang yang terurai. Itu tampak ya menyeramkan sih menurut aku. Lukisan tersebut disimpan di Hotel Tugu Malang. Hingga kini belum jelas siapa yang menulis potret Oi Huilan yang tampak seram itu. Dari banyaknya cerita yang beredar, bagi siapa yang berani menatap lukisan Oi Huilan dalam waktu yang lama, maka pada malam hari dia bakal didatangi dalam mimpinya. Katanya sih 15 menitan sih. Dah, kalian berani gak sih lihat matanya? Kalau berani beneran didatangi gak? Kalau ada yang berani nih, cerita dong, penasaran. Oke, yang terakhir, The Ugly Man. Seperti yang tertuang pada namanya, lukisan ini menggambarkan kisah seorang laki-laki yang sedang putus asa, yang sangat-sangat dalam. Lukisan yang dimiliki oleh Sam Robinson adalah hasil dari pemberian sang nenek ketika beliau mewariskan rumahnya ke Sam. Sembari memberikan lukisan tersebut, sang nenek juga berpesan yang intinya memperingatkan bahwa lukisan itu sangat berbahaya. Konon dari cerita sang nenek, pelukis tersebut telah menyampurkan darahnya untuk digunakan sebagai bahan untuk melukis, dan kemudian si pelukis akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Awal mulanya tak banyak orang yang percaya dengan cerita dari sang nenek akan kemistisannya. Karena merasa penasaran, Sean kemudian membawanya pulang dan hal tak terduga benar-benar terjadi. Sean menceritakan kisah mistis yang dibawa oleh lukisan menyeramkan itu, bahwa sering terdengar suara tangisan dari dalam lukisan itu. Bahkan hal yang paling mengejutkan terjadi pada anaknya yang jatuh dari tangga tanpa adanya sebab, dan juga istrinya mengalami hal-hal aneh
seperti seseorang selalu menyisir rambutnya ketika ia sedang tidur. Jadi aku udah nyari videonya, dan serius yang kelima ini benar-benar wah, aku belum nonton juga karena aku dicariin temenku. Oke, kita langsung reaction aja, dan kalian boleh bebas memberikan pendapat kalian atas ini, oke? Oke, ayo kita lihat bareng-bareng. Dia meninggalkan kameranya untuk merekam selama 8 jaman, mungkin jam 2.30 pagi. Suara apa tadi? Kayak teriakan gak? Apa ada bunyi sesuatu? Sumpah aku deg-degan. Aku belum nonton ini, dan aku baru nonton ini sekalian sama kalian. Videonya aku dapat dari temen, katanya biar seru aku harus reaction pas lagi nonton langsung pertama kali. Siapa nih yang nutup? Halo, siapa yang nutup? Kayaknya nggak dibuat-buat sih. Jam 1.30 pagi. I looked back in her. Suara apa itu, anjir? Anjir, aku deg-degan. Itu suara apa? Tolong. Aneh banget ya sih. Aneh banget. Tolong. Wah, parah emang tadi. Ada video satu lagi sih, tapi ini udah cukup serem sih buat aku. Jadi satu laginya gak aku tonton. Tapi aku bakalan ngasih linknya di bawah aja lah. Jadi ada lagi gitu sebenarnya. Oke. Ya sampai itu aja hari ini, dan makasih buat kalian yang udah nonton hari ini. Dan aku minta maaf kalau penjelasanku kurang bagus, soalnya ya emang tenggorokanku lagi sakit, aku nggak bisa ngomong banyak-banyak. Dan ya menurut kalian hari ini gimana kontennya? Menarik nggak? Aku bingung mau bikin konten apa, mau bikin penampakan juga lagi nggak pengen lihat penampakan. Terima kasih buat hari ini. Jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Terus like, share, and comment. Dan ya, terima kasih buat hari ini. Matur nuwun. Jangan bosan-bosannya mampir ke konten aku.